أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصدي ورضاك كما تبعتني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Para sahabat sekalian, kita bersyukur terlebih dahulu ya. Kita masuk ke dalam lakon zikir dan Allah masih memberikan waktu kepada kita. Semoga Allah mengampuni kita. Ini yang paling utama kita mintakan adalah ampunan. Sekali lagi, kebiasaan saya di dalam membuka atau mengaji kita di dalam halaqah zikir ini adalah ampunan yang paling pertama kita minta karena kita hidup di dalam perdosaan. Para sahabat sekalian, seperti tadi sudah dibicarakan, kita doakan orang-orang yang masuk ke dalam halaqah zikir, bagi para sahabat yang tidak berkesempatan atau sakit atau tidak sempat datang atau halangan seperti apa, semoga juga disamakan pahalanya dengan kita. Bagi yang sedang sakit, ya Allah sembuhkan mereka yang sedang sakit. Apabila Engkau akan mengambilnya, ya Allah bebaskan dulu, ampuni dulu segala dosa-dosanya. Dan sakitnya dijadikan sebagai kafarah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, kita masih mengaji seperti minggu yang lalu tentang ikhlas. Saya membuka dari sisi yang lain atau contoh-contoh yang lain atau rasa-rasa yang lain. Disebutkan minggu yang lalu bahwa sebuah keikhlasan itu adalah berjenjang. Saya berkata ada jenjang-jenjang. Kalau masih ada sebuah akuan atau masih ada sebuah rasa bahwa sesungguhnya aku ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti masih ada ikhlas-ikhlas yang lain. Karena ikhlas sesungguhnya makhluk jiwa kita, an-nafs kita, syahwat kita, kedirian kita, semua sudah tidak ada ikut campur. Berarti ini harus terbebaskan dulu. Seperti minggu yang lalu saya berkata, bahwa ikhlas bukanlah sebuah makom yang biasa-biasa. Ini makom yang sangat jauh. Karena mungkin ada susah saya pun mengatakannya, selain dengan percontohan-percontohan. Karena apabila itu adalah rasa, rasa adalah masih kepemilikan kedirian kita. Ini masalah rasa. Tetapi ikhlas terbebas dari rasa dan tahapan-tahapan. Berarti ikhlas ini tetap berjenjang. Makom ikhlas ini adalah makom demi makom. Sehingga mencapai keikhlasan yang sejati. Selama itu
makhluk masih ikut campur, saya ulangi, rasa, apalagi akuan, karena itu kedirian, sesungguhnya tiada keikhlasan di dalamnya. Baik. Ikhlas ada di dalam tindakan-tindakan. Ada juga yang memakai rasa, tetapi rasa itu tidak berbau keakuan. Bagaimana itu bahasanya saya menerangkannya itu. Rasa tapi tidak mengandung keakuan. Kalau aku sedang melakukan sesuatu yang ikhlas, kira-kira begitulah kalau memakai bahasa. Nafsu dibawa oleh syaitan. Syaitan tidak bisa menyentuh keikhlasan para sahabat sekalian. Nah, ini kira-kira. Oh, malaikah yang suci juga tidak mampu mencatat. Maafkan saya. Malaikat tidak ada kemampuan ke arah situ. Susah bagaimana mencatatnya. Karena hubungannya antara si makhluk yang berbuat, yang berjudul ikhlas ini, sesungguhnya sudah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lagi pembatas. Hanya tindakan yang ada. Apa gerangan? Af'alnya Allah. Kalau itu af'alnya Allah, tiada makhluk ciptaan yang mampu menjangkau. Tidak ada. Kedirian, tidak ada. Bukan ikhlas. Oh, syaitan mau mengganggu keislaman. Tidak bisa sampai. Oh, kata malaikat akan kucatat. Juga tidak. Maka yang dimaksud dengan ikhlas ini tiada makhluk yang mampu menghitung. Jadi ikhlas bukan bahasa biasa. Baik, saya tadi berkata akan memberikan sebuah percontohan. Man qala akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada apa gerangan di dalamnya? Ini keikhlasan sejati. Hanya satu kali berbicara. Barang siapa di akhir perkataannya, berarti sebelum wafat nggak ada kata-kata lagi yang lain. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau ada di dalam dadanya tiada Tuhan yang lain yang wajib kusembah, hanya Allah saja. Dakhalal jannah. Terlihatkah kalimat la ilaha illallah itu? Padahal orang itu tidak terdengar oleh kita mengucapkan sesuatu. Tetapi dia telah terbentuk di dalam hatinya dan mempengaruhi segala jiwanya. Sehingga zat Allah semata yang diingat. Sahabat sekalian, dia ikhlas. Lalu dakhalal jannah, maka jannahlah tempatnya, bahagiannya. Satu kali mengucapkan itu. Atau telah terbentuk di dalam hati, hanya zat Allah semata, yang lain tiada. Berarti ikhlas ini tidak terganggu oleh siapapun, oleh jenis-jenis ciptaan, jenis-jenis kemakhlukan. Tidak ada yang bisa menilai tentang keikhlasan. Apalagi seseorang menilai keikhlasan orang lain.
Dirinya pun kalau masih menilai dirinya ikhlas, itu bukan ikhlas namanya, para sahabat sekalian. Maka para masyaikh seperti itulah keadaan. Teringat. Saya tidak akan menerangkan tentang yang ini, karena ini urusan muraqabah yang terlalu jauh. Yang ke-16 lah. Mahbubat syarfi. Seseorang melakukan sholat. Berarti sholat adalah perkataannya dan tindakannya. Berdasarkan syariat harus begini, harus begitu. Ruku, sujud. Duduk di antara dua sujud. Takbiratul ihram. Ini ucapan-ucapannya dan tindakan-tindakannya. Para masyaikh berkelana di dalam muraqabah yang ke-16 ini. Mohon maaf terlalu jauh ini ininya muraqabah. Akan tetapi ini untuk percontohan saja. Orang yang melakukan seperti itu, menelisik keadaan dirinya, kemakhlukannya, harus seperti apa keadaannya berhadapan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia menjalankannya tanpa mengingat yang lain, apalagi bentuk-bentuk keluh kesah, kemakhlukan, maka bentuk ucapan dan tindakannya ini ikhlas namanya. Dia berjenjang memang. Maka disebut makom ikhlas. Makom ikhlasnya sendiri saja berjenjang. Apalagi kita harus meniti dari bawah. Ini karena Syekh Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi menerangkan di dalam kitab Luma itu seperti itu, maka saya memberikan insya Allah contoh-contoh seperti itu. Di dalam ucapan dan tindakannya, di dalam sholatnya, misalnya muraqabah yang saya sebutkan tadi ke-16, masih ada di dalam hatinya, oh ini salat malam, pahalanya pasti besar. Cakap-cakap hatinya, jangankan harapannya atas pahala-pahala itu, cakap-cakap hatinya saja, dia telah mengotori keikhlasan. Apalagi harapannya. Aku membaca ini dengan harapan anu supaya anu. Bukan keikhlasan. Bukan berarti kita tidak boleh meminta kepada Allah Ta'ala. Allah sangat gembira kalau diminta oleh kita. Maka beribadatlah segalanya hanya untuk zat Allah semata. Lalu setelah kelakuan kita seperti itu, menunjukkan peribadatan, riyadah kita diperkokoh, mujahadah kita sempurnakan. Dengan itu pun dengan meminta kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak berikan, kita tetap menjadi manusia bodoh dan loyo di dalam peribadatan. Tidak ada perlawanan, tidak ada mujahadah di dalamnya. Kalau Allah memberikan, gagah kita mujahadah. Semoga Allah turunkan itu kepada kita semuanya. Lalu Allah menurunkan peribadatan itu hanya untuk zat Allah semata. Barulah selesai itu semuanya, tanpa menghitung-hitungnya pahala, barulah kita meminta. Ini Allah sangat gembira.
meminta atas kebutuhan kita. Maka saya memakai muraqabah yang 16 itu, perhatikan dalam sholat-sholatnya, di dalam perkataan-perkataan dan tindakan-tindakannya, zahiran wa batinan ini. Barulah di dalam sholatnya itu kita bisa memeriksa. Sholat hanya untuk Allah. Lillahi ta'ala. Udah bersumpah-sumpah lagi. Inna sholati. Ini tahapan ini. Sholatku wa nusuki. Wa mahyaya. Wa mamati. Lillahi rabbil alamin. Oh, ini perkataan yang benarkah? Atau engkau persembahkanlah untuk Allah Ta'ala dan engkau berlaku makhluk berhadapan dengan Sang Maha Pencipta. Ini jenjang tahapan keikhlasan. Diajarkannya di dalam sholat yang 5 waktu itu. Kapan menunjukkan kemahlukannya? Sewaktu di dalam mahbubat syarfi tadi, ditunjukkanlah kemahlukan kita. Kalau muraqabah masuk ke yang 17, tapi masih berkait ini syarfi ini. Masih. Bagaimana kepada Allah Ta'ala dan bagaimana aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu duduk di antara 2 sujud itulah segala macam kebutuhan kita memintanya kepada Allah Ta'ala. Allah gembira dan Allah yang perintahkan itu. Seolah-olah wahai engkau makhluk yang hina, bicaralah kepadaku, engkau minta, kau sebut itu. Aku ajarkan bagaimana cara engkau meminta kepadaku. Yang paling utama adalah yang saya minta tadi di awal pembicaraan. Ampunan. Maka yang paling pertama disebutkan itu, ya Allah Rabbig firli, ampuni aku. Warhamni, ini kemahlukan ini berbicara. Sayangi aku. Wazburni, jauhkan dari aib-aibku, ya Allah. Warfani, angkat darajatku, ya Allah. Ini kebutuhan makhluk semuanya. Warzukni, ini yang paling ada di permukaan hati kita. Rizki, sekalipun rizki tetap diberikan terus sama Allah Ta'ala, Allah masih tetap memerintahkan untuk meminta kepadanya. Belum lagi ini, di belakang itu harus bersyukurnya seperti apa, tanda kemahlukan. Wah, dini agar ditunjukkan kita ke jalan yang benar, yang lurus, yang diridhoi Allah. Wa'afini, kesehatan. Sehatkan aku ya Allah. Seperti minggu kemarin saya berbicara, kata Imam Junaid, salah satu syarat untuk bertasawuf mempunyai fisik yang kuat. Ternyata di sini diminta. Wa'afini. Setelah itu semua diminta. Setelah itu kita tersungkur lagi kepada Allah Ta'ala, tetapi kembali seperti yang pertama kita ucapkan, duduk di antara duduk. Robbig firli. Yang terakhir kita mau sujud, dan sujudlah engkau wahai makhluk yang hina itu, seperti itu seolah-olah. Wa'fu anni, baru tersungkur kita. Maafkan aku ya Allah. Sama. Jadi yang dibuka tadi saat duduk di antara 2 sujud itu, yang pertama dan yang terakhir itu urusannya ampunan, pemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat
permintaan itu di dalam sholat itu benar-benar kita bicarakan dan hanya untuk Allah, ada keikhlasan di sana, di dalamnya. Mau dibahasakankah rasanya? Tidak bisa. Engkau lakukan dan engkau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji di masa kanak-kanak, di masa remaja dulu. Malaikah ya cenah moal bisa, tidak akan bisa itu mengintip keikhlasan itu. Moal bisa. Cek Imam Junaid cenah moal bisa. Moal bisa, nggak akan bisa. Setan moal bisa cenah ngaganggu moal. Seperti itu keadaan kita. Dan tidak berharap akan pahala-pahala. Kita sering mendengar tentang hadis-hadis. Sahabat-sahabat bercerita, bagaimana siapa yang bagaimana kucing tertidur di jubah Nabi atau seperti apa, atau saya lupa mengaji kalau tentang cerita seperti itu. Takut kucing itu terganggu, digunting jubahnya itu. Apa namanya itu kalau bukan ikhlas? Digunting karena takut kucing ini terbangun. Ada satu keikhlasan berkait dengan mahabbah. Keikhlasan berkait dengan mahabbah. Baik. Seperti apa gerangan Syekh ini kalau berkait dengan mahabbah? Perhatikan siapa yang di masa remaja, kita sudah pada tua ini. Cinta kepada seseorang, walaupun jauh, walaupun hujan, walaupun susah, sampai itu ke rumahnya datang kita. Bagaimana keadaan itu kalau itu untuk Allah Subhanahu wa taala? Seorang kakek kepada cucunya, lancar dia keadaannya. Ingin apa engkau? Kubelikan. Bahkan belum dibicarakan apa-apa, aku tahu kesukaannya. Aku tahu kegemarannya. Dia langsung melaksanakannya itu. Tidak ada ganjalan apa-apa. Dan tidak ada akuan apa-apa. Yang ada tergembirakan sang kekasih ini. Maka saya katakan berkait dengan kecintaan. Sahabat sekalian, di dalam peribadatan kita terlalu banyak keluh kesah. Terlalu banyak keluh kesah. Saya sering menerangkan baru takbiratul ihram saja, Allahu Akbar, kita narik nafas untuk membaca doa iftitah. Kemarin saya terangkan, Allahu Akbar, salah cenah sep, eta mah teu kieu, cenah eta mah jaku uncep cenah dinilai eta. Nah, ini lain lagi. Begitu Allahu Akbar, kuserahkan ini kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ilahi anta maksudi, wa ridhaka matubi, hanya ridhamu yang aku cari. Atini mahabbataka, bisakanlah, atini bisakanlah. Mahabbataka, aku mencintaimu ya Allah. Ini dia, mahabbataka, mahbubatus sarfi. Wa marifataka. Tetapi bisakanlah tadi, atini, meminta karena keikhlasan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala baru dihinggapkan kepadamu urusannya Allah dan orang yang disebut berbuat ikhlas itu, maka segala makhluk menjadi tiada bisa menjangkaunya, termasuk syaitan nggak bisa ganggu. Malaikat pun yang suci tidak bisa mencatatnya, susah.
Karena urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah satu kali saja, dakhalal jannah. Surgalah bagiannya. Ini dia para sahabat sekalian. Keikhlasan tidak hanya untuk didakwahkan, dianjurkan, dibicarakan, maka kejarlah dia dan meminta kepada pemilik segala keikhlasan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga para sahabat sekalian dan saya juga termasuk, semoga Allah memberikannya itu kepada saya khususnya yang terlalu banyak berbicara dan kepada sahabat semua yang mengaji di malam ini. Semoga Allah menurunkan ikhlas itu dan segala peribadatan kita hanya untuk zat Allah semata. Ya Allah, ampuni kami semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.